Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang pertama sampai 25. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakan-nyalah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai, dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukan tulang-tulang mereka, lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Oke, terima kasih Pak pembacaan firman Tuhan yang terambil daripada Hakim-Hakim 15 1-20, di mana judul khotbah saya, bagaimana cara Simson mengalahkan bangsa Filistin, yang sudah dibacakan dari ayat Hakim-Hakim 15 1-20. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah saya, saudara,
Ada dua hal yang saya jelaskan sebelum saya masuk inti daripada khotbah saya, yaitu yang pertama bahwa Allah bisa bekerja melalui Simson untuk menggenapi rencananya, yaitu pembebasan bangsa Israel terhadap tindasan bangsa Filistin. Allah bisa bekerja melalui Simson untuk menggenapi rencananya. Rencana Allah itu membebaskan bangsa Israel dari tindasan bangsa Filistin. Yang kedua, saudara, tiap-tiap orang itu bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya Simson yang dipakai, tapi tiap-tiap orang bisa dipakai Tuhan dengan cara yang sangat berbeda. Tapi punya satu tujuan, yaitu melaksanakan rencana Allah yang tidak mungkin gagal. Demikian juga pendahuluan saya bahwa semua orang bisa dipakai tanpa terkecuali dengan tujuan bahwa rencana Allah tidak pernah bisa gagal. Setelah saya isi khotbah saya mencoba untuk menerangkan bagaimana bagaimana Simson mengalahkan bangsa Filistin dari dua sudut pandang yang berbeda. Maka saya jelaskan demikian, karena dari sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang Simson, cara menyelesaikan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Filistin sangat berbeda sekali. Sekarang saya memakai dari sudut pandang Tuhan. Misi Allah atau misi Tuhan yaitu membebaskan bangsa Israel dari tindakan bangsa Filistin melalui Simson. Dan ini pasti berhasil. Karena saudara tahu apa yang direncanakan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi dari sudut pandang Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Filistin itu dengan memakai Simson. Dan itu pasti berhasil. Karena Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ada banyak yang mendukung seperti itu. Tapi dari sudut pandang Simson, pada waktu Simson mengalahkan bangsa Filistin, atau pada waktu Simson berperang melawan Filistin, dia berperang akibat dendam pribadi. Saudara tadi dibacakan ayatnya, karena ayah mertuanya memberikan istrinya kepada kawan-kawannya. Sehingga pada waktu dia melihat ini, dia sangat marah sekali pada bangsa Filistin. Dia mengatakan, ini waktunya sudah saya basmi bangsa Filistin. Jadi Simson tidak sadar bahwa semua tindakannya itu apa yang membuat dia marah dan sebagainya, dia punya tindakan-tindakan untuk membasmi bangsa Filistin itu untuk menggenapi rencana Allah. Ini makanya saya lihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang Tuhan, memang bangsa Filistin harus dimusnahkan. Tapi dari sudut pandang Simson, dia menghajar bangsa Filistin itu bukan karena dia tahu itu rencana Tuhan, tapi dia marah pada ayah mertuanya karena istrinya diambil dan diberikan pada kawan-kawannya. Sehingga Simson melakukan satu perlawanan bangsa Filistin dan pasti kalah. Saudara, dalam kesimpulan ini, semua kejadian di dunia ini tidak ada kebetulan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Walaupun dari sudut pandang berbeda, apa semua terjadi di dunia ini harus seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, semua tidak akan pernah terjadi. Itu pendahuluan itu dari isi khotbah saya secara inti. Bagaimana dua sudut pandang ini mesti saya jelaskan. Karena sudut pandang Tuhan beda dengan sudut pandang Simson, tapi semuanya punya tujuan yang sama. Bahwa bangsa Filistin harus dimusnahkan, supaya tidak menjajah bangsa Israel. Yang kedua, cara Simson berperang dengan bangsa Filistin, bagaimana caranya berperang Simson melawan bangsa ini, kita tadi sudah dibacakan. Yang pertama, saudara, Simson pada waktu dia marah pada bangsa Filistin, Simson menggunakan 300 anjing hutan. Dengan mengikat ekor dengan ekor. Ekor satu diikat ekor satu, dan di tengah-tengah ikatan ekor itu ditaruh sebuah obor. Di antara tiap-tiap dua ekor itu ekornya diikat, mengikat. Di tengah-tengah ikatan itu ditaruh sebuah obor dinyalakan. Dan ada 300 anjing hutan. Pada waktu dilepas, setelah obor itu dinyalakan, semua anjing hutan dilepaskan oleh Simson, dan itu menuju kepada tumpukan gandum dan kebun-kebun zaitun milik bangsa Filistin. Sehingga pada waktu kebun-kebun anggur atau kebun pohon zaitun itu terbakar oleh karena 300 anjing hutan yang dilepaskan oleh Simson. Setelah bangsa Filistin marahnya luar biasa. Dia langsung tanya, siapa membakar
kebun gandum dan kebun anggur atau bukit zaitun ini. Orang mengatakan itulah Simson, menantu orang Timna itu. Sehingga bangsa Filistin pada waktu tahu Simson membakar, dia langsung pergi ke orang tuanya, mertuanya Simson, yaitu orang di Timna, sehingga rumahnya serta isinya, yaitu ayah mertua Simson dan istrinya Simson, ikut dibakar semua oleh bangsa Filistin. Karena bangsa ini marah sekali pada waktu dia tahu bahwa dia membakar gandum dan kebun anggur secara luas sekali, dan dia tahu tuh Simson membakar, langsung dia membakar ayah mertuanya dan istri Simson sekaligus. Setelah Simson membalas, setelah dia tahu bahwa bangsa Filistin membakar rumah dari ayah mertua dan istrinya dibakar, langsung Simson merasa marah sekali dengan kekuatan dari Tuhan dan meremukkan tulang-tulang mereka, dan Simson langsung tinggal di gua dekat bukit batu Etan. Setelah dengan remuknya dengan tulang-tulang mereka, dan Simson menghalau begitu banyak bangsa Filistin, setelah dia meremukkan tulang-tulang mereka, dia langsung pergi ke dalam sebuah hutan. Tiba-tiba ayat ini dipotong dengan ayat 9 sampai 17, ada satu bangsa Yehuda terhadap Simson ini. Di sela-sela Simson membasmi kekuatan pada Filistin, di tengah-tengah itu ayat 9 dan 17, bagaimana sikap bangsa Yehuda terhadap Simson, saudara. Mari kita bahas dalam ayat 9 sampai 17, saudara. Siapakah sih bangsa Yehuda, saudara? Saudara, bangsa Yehuda itu pada waktu dia bertemu dengan bangsa Filistin yang akan menyerbu Simson, bangsa Yehuda tidak menghalangi, saudara. Padahal saudara tahu bangsa Yehuda itu adalah bangsa Israel yang sesama suku, saudara, dan sama-sama ditindas oleh orang Filistin. Tetapi pada waktu dia menghadapi seperti ini, saudara, kira-kira bangsa Yehuda itu penuh dengan kompromi, saudara. Karena dia tahu bangsa Filistin akan menangkap Simson, dia tidak membela Simson, padahal dia tahu Simson itu akan membela bangsa Israel. Dan suku Yehuda adalah salah satu dari suku bangsa Israel, saudara. Sebetulnya satu suku dia membela Simson, karena Simson akan menghalau bangsa Filistin. Tetapi di sini bangsa Yehuda adalah bangsa yang pengecut. Dia melihat kekuatan Filistin yang begitu besar, dia melihat cuma Simson satu orang, dia langsung penuh dengan kompromi, saudara, untuk membantu bangsa Filistin untuk menangkap Simson. Dengan berteriak pada Simson, aku akan mengikat, dan Simson bersumpah, kamu tidak akan membunuh. Langsung bangsa orang Yehuda itu mengikat Simson untuk diserahkan kepada bangsa Filistin. Tetapi pada waktu bangsa Filistin melihat Simson sudah diikat oleh suku Yehuda, langsung jadi menyerbu Simson yang sedang diikat itu dengan pikir bahwa dia diikat tidak kekuatan, tapi mereka sekali lupa bahwa Simson adalah seorang nasir yang memang diberikan kekuatan Tuhan supernatural yang luar biasa sekali, saudara. Dikatakan di ayat 16, saudara, Simson berkata, dengan rahang keledai, bangsa keledai ini akan kuhajar. Dengan rahang keledai, 1000 orang kupukul. Saudara, satu kali dia memukul dengan rahang keledai itu kepada bangsa Filistin, sekali pukul, saudara, 1000 orang Filistin langsung meninggal dunia, saudara. Ini kekuatan daripada Simson yang datang dari Tuhan, saudara. Saudara, makna apa yang kita ambil, saudara, dari peristiwa ini, saudara? Kenapa tiba-tiba di sela-sela peristiwa Simson ini dipotong dengan ayat 9 sampai 17 diceritakan oleh bangsa Yehuda muncul seperti itu, saudara. Dan kita lihat kenapa tiba-tiba muncul bangsa Yehuda yang diceritakan di Agama 16 ini, saudara. Saudara, makna apa, saudara, kita ambil setelah bangsa Yehuda itu kompromi dengan bangsa Filistin, saudara? Saudara, makna yang kita ambil dari dua makna yang coba saya jelaskan dalam kehidupan sehari saudara. Saudara, jangan tiru sikap daripada bangsa Yehuda. Sebagai anak Tuhan, saudara, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Ini jelas berdosa, saudara, karena bangsa Yehuda dengan bangsa Israel bersatu, dan dia tahu bangsa Filistin itu bangsa penjajah yang harus diusir. Tetapi kenapa di sini bangsa Yehuda cuma melihat dari sudut pandang mata mereka, karena melihat bangsa Filistin lebih kuat, saudara, sehingga dia punya kompromi dengan, katakan, sebagai musuh daripada bangsa Israel, saudara.
Saudara, sehingga bangsa Yehuda itu merasa takut dengan orang Filistin, sehingga mengorbankan bangsanya sendiri, saudara. Saudara, bentuk-bentuk kompromi seperti ini, saudara dan saya mesti harus betul-betul waspada, saudara. Kita ambil daripada makna kehidupan sehari saudara dan saya, saudara. Apakah saudara dan saya itu sering bertindak seperti bangsa Yehuda, saudara? Yang seringkali kompromi dengan ajakan-ajakan setan dengan alasan-alasan saudara takut mengalami suatu masalah yang terjadi, saudara. Banyak sekali, saudara. Seperti ini, saudara. Bahkan orang Kristen pun yang sudah sungguh-sungguh anak Tuhan, seringkali kompromi dengan setan dengan tujuan hanya menguntungkan diri sendiri, saudara. Kompromi, saudara. Dia tidak peduli orang lain, saudara. Ada tuh pertikaian, saudara. Bahwa tahu dia pertikaian itu begitu tidak enak, tapi melihat lawannya itu yang tidak enak, yang lawannya besar itu menindas saudara seiman. Saudara tahu bahwa saudara seiman tidak punya apa-apa, dan saudara lihat musuh saudara seiman itu mempunyai suatu kekayaan lebih besar. Saudara, seringkali mereka membela orang yang mempunyai kekayaan lebih besar, saudara, untuk mencari muka dan sebagainya, untuk mengambil keuntungan, sehingga mereka merugikan saudara sebagai saudara seiman. Ini persis sikap seperti bangsa Yehuda, saudara. Dia bertimbang-timbang, menimbang-nimbang untung ruginya, saudara. Dia bukan menimbang-nimbang apakah menyenangkan Tuhan atau tidak tindakannya. Tapi mereka memikirkan keselamatan diri sendiri supaya bangsa Filistin jangan menyerbu bangsa Yehuda. Sehingga dia berkompromi membantu bangsa Filistin. Saudara, sikap ini, saudara, sebagai anak Tuhan, belajar pada bangsa Yehuda sebagai anak Tuhan supaya jangan pernah kompromi dengan dosa sedikit pun di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang saudara hadapi. Jangan pernah mau bujukan rayuan setan yang seolah menguntungkan saudara sendiri, saudara. Saudara, banyak model-model demikian, saudara. Mereka hanya memandang daripada sudut keuntungan-keuntungan, saudara. Mereka tidak memandang sudut Tuhan, saudara. Saudara, dalam kekristenan, saudara, tidak ada istilah netral, saudara. Teologi tidak menganut sistem netral, saudara. Hitam atau putih. Coba lihat, saudara, dalam Alkitab, di kitab Wahyu, bagian orang-orang yang suam-suam kuku, itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Saudara, orang-orang suam-suam kuku itu orang yang netral. Yang antara abu-abu, tidak hitam, tidak putih. Saudara. Ini suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Tuhan berkata lebih baik itu panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Tidak boleh suam-suam kuku. Saudara. Kalau memang sudah ikut Tuhan secara penuh. Kalau nggak ikut Tuhan, ya sudah, nggak ikut Tuhan sama sekali. Sehingga Tuhan paling benci pada orang yang suam-suam kuku. Orang model ini pasti orang munafik. Orang yang bunglon. Berbicara dengan orang ini, dia akan mengikuti cara orang ini. Berbicara dengan orang itu, dia akan mengikuti cara orang itu. Tidak ada satu konsisten di dalam pendiriannya. Dia akan mengutarakan semua pembicaranya untuk hanya menguntungkan dia. Dia akan melihat lawan bicara itu siapa. Kalau orang ini kaya, dia memandang ini untung, dia akan kompromi dengan orang itu. So, ini ciri khas bangsa yang bulo, dan saudara sebagai anak Tuhan, semestinya saudara bukan membela orang yang salah, bukan membela orang yang tidak karuan, tapi membela kebenaran. Dan kebenaran tidak demokrasi. Kebenaran. 1000 orang berpendapat demikian, kalau kebenaran ada dalam pihak saudara, saudara tidak perlu mundur. Konsisten dengan kebenaran. Dan memang tidak gampang saudara melawan satu arus, saudara. Saya dulu sebagai majelis satu gereja, saudara. Ada banyak beberapa orang, saudara. Hanya kira-kira 4-5 orang di antara 36 majelis, saudara. Yang saya tahu hamba Tuhannya tuh sangat mempunyai ajaran yang sangat tidak karu-karuan. Tapi hamba Tuhannya itu mengkompromikan atau melobi sebagian majelis yang ada 30 lebih itu ikut dia. Saudara. Dan sementara 4 orang termasuk saya itu orang yang betul-betul menentang. Saya tidak peduli dia hamba Tuhan. Tidak peduli saya melawan arus di gereja itu, Tuhan. Saya tidak akan kompromi dengan dosa. Dan saya akan melawan terus dengan keadaan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Sehingga akhirnya, karena melawan saya cukup banyak, saudara, dengan 34 orang terpaksa saya keluar. Lebih baik keluar, saudara. Daripada kita masuk, kita coba merubah, merombak sistemnya, ternyata tidak berhasil karena jumlahnya formnya kalah, lebih baik kita keluar.
Saudara, itu model-model bukan berarti kita orang yang frontal atau orang memberontak, enggak. Tapi kebenaran harus tegakkan. Resiko apapun, saudara, nggak peduli, saudara. Saudara keluar ya keluar, saudara. Nggak peduli resiko apapun, saudara nggak bisa kompor dengan dosa. Saudara tidak punya uang, kompornya mencuri, enggak. Lebih baik gak makan, saudara. Untuk betul-betul saudara tidak akan mencuri, saudara. Tidak akan korupsi, saudara. Tuhan kita tidak mungkin meninggalkan. Itu yang karena ketakutan kita sendiri, saudara. Kita keluar daripada gereja itu kita akan merombak satu sistem yang tidak benar, ternyata tidak bisa, ya sudah. Kita tinggalkan, saudara. Orang Yehuda tidak seperti itu, saudara. Saudara, dengan adanya dia pikir, dengan dia kompromi dengan bangsa Filistin, Simson akan ditangkap. Tapi sekali lagi dia mengalami satu kekecewaan. Setelah Simson diserahkan oleh bangsa Filistin, ternyata Simson masih punya kekuatan sebagai seorang nasir dari Tuhan. Sekali pukul, saudara, 1.000 orang langsung mati, saudara, bangsa Filistin. Saudara, ini kompromi-kompromi, saudara. So, jangan pernah berpikir itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, saya ingat peristiwa Lot dan Abraham. Tuh. Pada waktu disuruh milih Abraham pada Lot, disuruh milih dulu keponakannya, dia langsung Lot memandang, wah itu sesuatu yang indah, yang hijau-hijau, yang penuh dengan sesuatu penghasilan yang baik, dia memilih itu. Tuh. Padahal dia secara hierarki, dia tidak berhak memilih dulu. Mestinya Abraham yang memilih, tapi Abraham punya orang yang begitu baik, dia memberi kesempatan pada Lot untuk memilih, tapi Lot memandang, daerah itu bagus, sehingga dia memilih tanpa memikirkan keadaan orang lain. Dia langsung pilih yang enak, yang kelihatannya Abraham memilih sesuatu yang enak. Tapi apa yang terjadi, justru dalam pandangan manusia yang enak itu menjadi sangat tidak enak. Akhirnya Lot terjebak di dalam satu Sodom dan Gomora. Abraham yang tidak tahu, yang kelihatannya sangat tidak enak, kelihatannya gersang, tapi justru itu makmur. Setelah kompromi-kompromi ini, saudara, seringkali menganggap pikiran sendiri itu, oh ini enak, itu tidak enak. Belum tentu, saudara. Saudara bisa mereka-reka sesuatu dalam pikiran saudara, tapi keputusan yang terakhir itu ada dalam tangan Tuhan. Dan coba dalam prinsip pikiran saudara, pikiranku untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi saudara. Saudara, ayat 18-20, saudara. Pada waktu Simson kehausan, saudara. Setelah dia membantai 1.000 orang, saudara. Dia kehausan, dia merasa mau mati, saudara. Langsung Simson berseru pada Tuhan, dan di ayat 19, saudara, Tuhan membelah batu, dan keluarlah air dari situ, dan Simson menjadi segar kembali, saudara. Setelah ayat 20, Simson memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel selama 20 tahun. Akhirnya Simson mengalami keberhasilan dalam membantai orang Filistin. Dengan 1.000 orang dibantai oleh Simson, dia menang, dia menghadapi satu kekalahan dengan dia haus, saudara, tapi Tuhan dicampur tangan untuk menolong anaknya. Saudara. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, ini aku kehausan. Aku betul-betul kehausan, aku tidak punya air, langsung Tuhan memberikan air. Saudara, ini makna kita ambil lagi, saudara, bahwa segala sesuatu itu saudara bicara pada Tuhan. Simson pun pada waktu kehausan dia bicara sama Tuhan. Dan Tuhan bisa langsung menjawab keadaan saudara saya. Seringkali saudara itu tidak seperti Simson. Kali ini Simson patut kita tiru, saudara. Walaupun kelakuannya tidak beres, saudara. Tapi di ayat ini, saudara, ayat 18-20, Simson sangat tepat sekali tindakannya. Saudara. Pada waktu dia haus, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini aku mengalami kehausan. Aku sudah menyusir bangsa Filistin. Dan Tuhan langsung memberikan air kepada Simson. Yang sampai sekarang katanya ada. Saudara, ini makna kita ambil bahwa saudara sesuatu apapun, saudara itu mesti berteriak hanya pada Tuhan. Saudara menghadapi masalah apapun, saudara, pertama-tama saudara ambil itu Tuhan. Bukan untuk memanggil hamba Tuhan. Bukan untuk kepada teman-teman. Bukan saya tidak percaya pada hamba Tuhan. Ini maksudnya, pada waktu pertama kali menghadapi suatu keadaan yang tidak enak, saudara pertama yang saudara laporkan itu adalah kepada Tuhan. Bukan mencari-cari pendeta. Mencari pendeta tidak ada salahnya, tapi setelah saudara bicara dulu pada Tuhan, baru saudara bisa mencari pendeta, mungkin Tuhan bisa pakai hamba Tuhan itu atau orang lain untuk menolong saudara. Tapi yang pertama kali saudara cari, itu adalah Tuhan. Dan itu mestinya terjadi pada seluruh anak Tuhan. Menghadapi problem apapun, saudara,
Pertama-tama itu seperti Daud, saudara. Dia tidak mencari siapa-siapa. Dia waktu Daud memandang pasukan yang datang itu 1 juta pasukan. Dia cuma mempunyai beberapa puluh pasukan. Dia langsung menghadap pada Tuhan. Dia bicara pada Tuhan, Tuhan itu musuhku jutaan orang. Aku cuma punya beberapa ribu, beberapa ratus orang. Nggak sebanding. Tapi dia tidak mau kemana-mana, saudara. Dia langsung, dia tidak mungkin dia ke raja lain minta bantuan, enggak. Dia bicara terlebih dulu pada Tuhan, baru dia minta bantuan pada orang lain. Saudara, ini makna yang saudara pegang dan saudara harus pegang secara konsisten. Saudara, situasi kondisi apapun yang saudara hadapi, enak atau tidak enak, pertama-tama saudara mesti lapor dulu pada Tuhan. Karena Tuhan adalah pusat daripada seluruh kehidupan saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan, bahwa setiap anaknya berbuat apapun, itu mesti sepengetahuan Tuhan. Itu berarti Tuhan itu merasa satu kesenangan tersendiri. Di mana anak itu melaporkan kepada bapaknya, setiap tindakan-tindakan apa itu dilaporkan oleh bapaknya, oleh anaknya kepada bapaknya. Saudara, kalau saya lihat bapak secara duniawi, kalau saudara punya anak saudara mau melakukan suatu tindakan-tindakan apa, saudara, kalau anak-anak saudara lapor kepada saudara sebagai orang tua, kan saudara pasti senang. Oh, berarti anak ini mempunyai suatu etika, anak mempunyai suatu respon yang baik, di mana sebelum melakukan sesuatu, dia lebih dulu bicara pada orang tuanya, ini aku punya rencana ini, rencana itu, baru dilaksanakan. Itu bapak duniawi. Apalagi bapak di surga. Betapa senangnya Tuhan pada waktu saudara lapor kepada Tuhan, Tuhan, ini aku dalam keadaan demikian. Aku mau bertindak ini. Tolong Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana cara menghadapi? Bagaimana cara mengatasi? Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang begitu baik. Saudara, dalam kesimpulan khotbah saya, saudara, yang makna dan kesimpulan khotbah saya, saudara, Simpson tidak sadar. Kembali pada sifat asli Simpson. Simpson tidak sadar bahwa kenasirannya atau kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dia masih belum sadar walaupun dia sudah tahu, saudara, bahwa dari Tuhan, karena dia juga tidak sadar, tahu dengan tidak sadar, sehingga secara sembarangan menggunakan kenasirannya, saudara, untuk memuaskan hawa nafsu egonya yang sangat tinggi. Saudara. Dia tidak tahu kekuatan dia, satu kali pukul keledai itu hampir 1.000 orang mati. Dia tahu kenasirannya, saudara. Tapi sehingga tidak sadar bahwa dari Tuhan. Dengan dendam pribadinya dia menggunakan kekuatan Tuhan. Di mana sudut Tuhan memang Tuhan memberikan kekuatan pada Simpson, kekuatan nasir. Tapi pada sudut Simpson, dia menggunakan kenasiran secara sewenang-wenang. Saudara, inilah penggunaan kasih karunia yang salah dari diri Simpson. Sekali lagi makna khotbah yang terakhir, saudara. Maukah saudara menggunakan karunia dari Tuhan untuk hal menyenangkan Tuhan? Ini ajakan yang terakhir pada akhir khotbah saya pada bagian ketiga. Saudara. Maukah saudara dan saya menggunakan karunia-karunia yang dari Tuhan untuk hal menyenangkan Tuhan? Bukan seperti Simpson, dia tahu Tuhan berikan karunia kekuatan yang begitu hebat, tapi dia menggunakan karunia itu untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana saudara betul-betul punya pikiran bahwa karunia dari Tuhan, dan bagaimana saudara menggunakan karunia menyenangkan Tuhan? Saudara diberikan talenta oleh Tuhan. Talenta untuk berkhotbah misalnya. Talenta untuk WL, talenta untuk musik, talenta untuk terima tamu, apapun pelayanan yang Tuhan berikan talenta-talenta itu. Apa saudara gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah itu ego-ego sendiri? Saudara merasa hebat sebagai pengkhotbah yang hebat, sudah diberikan karunia khotbah yang baik, saudara khotbah dengan cara-cara yang tidak baik. Saudara. Hanya untuk orang itu datang pada saudara, bukan membawa orang daripada Tuhan. Sehingga seringkali jemaat itu mengutuskan hamba-hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan itu hebat ya. Bisa menyembuhkan, bisa ini. Hamba Tuhan merasakan dia mencuri kemuliaan Tuhan. Iya, karena aku semua yang terjadi. Dia menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk penyelewengan, untuk kepentingan pribadi. Sebentar, hamba Tuhan yang serius. Pada saat saudara menghadapi ujian-ujian seperti itu, menghadapi pujian-pujian daripada jemaat, saudara mesti harus bicara pada jemaat-jemaatnya, ini bukan aku kok. Ini Tuhan yang memberi. Saudara hati-hati dengan pujian. Saudara. Pada waktu dipuji oleh seorang jemaat, oh kamu khotbahnya hebat ya, kamu karunia hebat, oh iya aku kok.
Aku karena gini, itu justru itu satu kejatuhan. Kesombongan atau awal kejatuhan. Bagaimana kalau saudara seperti Simpson, merasa kenasionalnya hebat, dia gunakan kenasional untuk memuaskan nafsunya. Saudara sudah diberikan talenta untuk berkhotbah, pada saat memberikan khotbah itu dengan cara-cara yang licin. Sudah terkenal sekali saudara, sudah mulai pasang tarif. Sudah mau diajak pelayanan, maukah saudara melayani? Oh, hari apa tuh melayani? Naik apa pelayanan? Macam-macam syarat-syarat saudara. Sehingga saudara merasa satu kesombongan untuk melayani Tuhan itu menemukan satu timbal balik dengan keuangan-keuangan. Saudara gunakanlah apa yang Tuhan berikan kepada saudara, kalau saudara gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara punya karunia khotbah, pada waktu disuruh khotbah, sudahlah bagi saudara, kalau saudara dipilih untuk berkhotbah, itu satu kenikmatan. Pelayanan adalah satu kenikmatan sehingga saudara tidak pernah bosan mengabarkan Injil atau mengabarkan firman Tuhan. Tanpa memikirkan keadaan diri sendiri. Seperti Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Jika pada waktu Paulus berjalan dengan Injil, dikatakan celakalah aku kalau aku tidak memberikan Injil. Bayangkan diri sendiri Paulus dibuang oleh Paulus. Semua fokusnya untuk Tuhan. Kalau semua fokusnya untuk Tuhan, dan saudara diberikan hak pelayanan oleh orang seseorang, seperti saya diminta di khotbah di sini dengan 5 seri Simpson, memang penuh dengan kerepotan. Memang itu anak Tuhan, persiapan-persiapan tadi malam sampai jam 1 malam saya persiapan. Bagi saya satu kenikmatan saya bisa mempersiapkan khotbah dengan baik-baik. Semua itu bukan kami lakukan bukan untuk kami terkenal. Saya tidak urusan apa-apa dengan Bu Leni, saya tidak minta apa-apa. Saya betul-betul murni bahwa pelayanan. Bahwa itu pelayanan yang Tuhan berikan satu kenikmatan bagi saya. Juga tidak ada kesombongan apapun juga, saudara, saya tonjolkan. Membawa orang pada Tuhan, bukan membawa orang itu pada diri saya. Saya tidak ada apa-apanya. Saya cuma perantara Tuhan, dan saya tidak ada apa-apa. Jangan sampai mengutuskan, jangan memuji-muji. Dan pujian itu sangat berbahaya. Kalau dipuji oleh orang, saudara serahkan semua pujian pada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan sehingga saudara bisa berbuat sesuatu yang layak di depan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan, saudara belajar pada Simpson, apa yang baik, apa yang tidak baik, saudara. Sehingga saya betul-betul memandang sudut Simpson, bagaimana sudut pandang Tuhan dan sudut pandang Simpson. Sehingga saudara mengerti ayat demi ayat itu alih-alihnya kemana. Sehingga saudara tidak ada salah tafsir, tidak salah satu hal yang aneh-aneh, tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan apa adanya sesuai dengan firman Tuhan. Bila firman Tuhan membawa satu berkat bagi saudara saya, dan membawa orang jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin, saudara.